Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan obat terlarang. Namun dengan pertimbangan kondisi pandemi COVID-19 serta Vanessa yang tengah hamil 6 bulan, polisi hanya mengenakan status tahanan kota bagi Vanessa Angel. Artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan obat terlarang golongan 4. Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat Kompol Ronaldo Maradona menyatakan Vanessa Angel positif mengonsumsi obat terlarang jenis Xanax. Namun hasil tes darah belum bisa dilakukan karena laboratorium milik BNN tengah sibuk memeriksa virus corona. Polisi memutuskan tidak menahan Vanessa Angel dan hanya mengenakan status tahanan kota. Pandemi COVID-19 serta Vanessa yang tengah hamil 6 bulan menjadi pertimbangan polisi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepolisian karena telah memberi saya keringanan untuk menjadikan saya tahanan kota. Berhubung situasinya saya sedang mengandung 6 bulan, tentunya tidak mudah ya bagi saya atau bagi siapapun itu untuk melewati atau menghadapi situasi. Vanessa menyatakan menyesali perbuatannya dan berterima kasih kepada polisi yang memberikan status tahanan kota. Kasus penyalahgunaan obat yang melibatkan Vanessa Angel bersama suami dalam penyelidikan Unit 2 Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Suami Vanessa Angel, Febri Ardiansyah alias Bibi, dinyatakan positif mengonsumsi pil psikotropika. Vanessa Angel bersama suami Febri Ardiansyah dijemput polisi di kediamannya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Vanessa dan suami dibawa polisi untuk menjalani pemeriksaan di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Selama pemeriksaan, Vanessa juga didampingi manajer dan pengacaranya. Vanessa Angel diamankan polisi menyusul kasus penemuan 20 butir pil Xanax, obat keras golongan 4. Atas dugaan penyalahgunaan obat, Vanessa Angel dan suaminya dijerat Undang-Undang tentang psikotropika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Sepasang suami istri pengedar narkotika digerebek polisi di sebuah hotel di kota Bandung. Petugas menyita barang bukti sabu, ganja, dan ekstasi. Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menggerebek sebuah kamar hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat. Sepasang suami istri menjadi target polisi atas dugaan pengedar narkotika. Dua pelaku berinisial I dan D ditemukan tengah bersantai. Dari penggeledahan di kamar hotel, petugas menemukan barang bukti berupa 200 gram narkotika sabu, 30 gram narkotika ganja, dan 11 butir narkoba ekstasi. Seluruh narkoba yang ditemukan sudah dalam bentuk paket siap edar. Sat Narkoba Polres Cimahi telah melaksanakan penyelidikan kurang lebih 2 bulan yang akhirnya kemarin pada hari Minggu kami melaksanakan penangkapan terhadap suami istri 2 orang yang diduga kuat mereka mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, inek dan ganja di wilayah. Pasangan suami istri ini diduga menjual narkotika dengan berpindah-pindah tempat. Mereka tidak bertemu dengan pembelinya karena menggunakan transaksi sistem tempel, menempelkan sabu atau ganja di suatu tempat untuk diambil pembeli. Pasangan suami istri I dan D ditahan di Polres Cimahi dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, N-News melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku jambret handphone nyaris babak belur dikeroyok massa. Modus pelaku berpura-pura meminjam handphone korban dan beralasan ingin menghubungi keluarganya. Namun saat diamankan, salah satu pelaku jambret menangis histeris. Dua pelaku jambret handphone ini tak berkutik saat ditangkap warga di Jalan Diponegoro, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu pelaku yang merupakan penadah handphone curian menangis histeris tak mengakui perbuatannya. Saat beraksi, modus pelaku berpura-pura meminjam handphone korban dengan alasan hendak menghubungi keluarganya, lalu kabur. Aksi pelaku terungkap setelah korban melacak keberadaan handphone melalui GPS dan mendapati pelaku yang akan bertransaksi dengan penadah di Jalan Urip Sumoharjo.
Mana? Dia pakai toh langsung lari. Langsung lari? Ya, dia modus motel yang buka baju. Yang maju sendiri memang tadi. Tadi ada yang menangis itu pelakunya. Itu diduga berteman. Diduga itu yang menangis tadi akan rencananya akan dijual HP-nya itu. Dijual? Ya, ke yang satu tadi. Yang menangis itu ya? Yang menangis tadi. Dia mau jual ke situ ya? Ya, rencananya. Sudah janjian tadi di sini. Oh, janjian. Ya. 3 unit handphone serta sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi disita polisi sebagai barang bukti. 2 pelaku diamankan di Polsekta Panakukang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Takut dihakimi massa, seorang pencuri di Petukangan Utara, Jakarta Selatan mengaku sebagai orang dalam pemantauan virus corona. Pelaku dipergoki saat membobol kotak amal di sebuah musola. Rizky, seorang pemuda 25 tahun ini tak berkutik usai aksinya membobol kotak amal di musola As-Syukur Jalan Liun, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, kepergok warga. Pelaku tak mengetahui gerak-geriknya di dalam musola diawasi kamera CCTV. Warga menyebut aksi pencurian kotak amal di lokasi ini telah beberapa kali terjadi. Lantaran takut dihakimi massa, pelaku yang beraksi seorang diri ini pun spontan mengaku sebagai pasien dalam pengawasan virus corona. Warga yang geram melihat aksi pelaku tak berani mendekat karena takut tertular. Kotak amal pun itu pun sempat dibuka. Makanya ini geraknya pun sama pertama tanggal 26 cara masuk, cara teorinya gitu. Yang hilang apa aja, Pak? Ya cuma kotak amalnya aja. Isinya uangnya. Berapa? Kalau uang yang pertama itu yang memang nggak banyak karena di musola kurang lebih kalau yang pertama sekitar 4-50. Nah kalau ini cuman logaman sama 2.000-an. Pelaku yang diketahui warga Tanah Abang, Jakarta Pusat ini kemudian diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk ditindak lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati, iNews melaporkan. Seorang bandar narkoba diringkus polisi saat sedang mengendarai motor dan didapati membawa sabu yang disembunyikan dalam kotak rokok. Saat rumah pelaku digeledah, polisi ditemukan sejumlah paket sabu seberat lebih dari 124 gram. Seorang pria diduga bandar sabu ditangkap polisi di Jalan Garuda Sakti, kilometer 4, Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar, Riau. Tersangka berinisial IW, warga kota Pekanbaru, diamankan saat turun dari sepeda motor. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu terbungkus plastik disimpan dalam kotak rokok. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke rumah kontrakan tersangka di Jalan Air Hitam, Pekanbaru. Dari penggeledahan di rumah kontrakan tersangka, petugas mengamankan 4 paket besar dan 10 paket kecil narkotika sabu siap edar. Penangkapan pelaku oleh tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kampar bermula dari informasi adanya transaksi narkoba di Jalan Garuda Sakti. Penangkapan pertama tadi di kilometer 4,5 Tapung, kita kembangkan ke rumah kontrakan tersangka. Di rumah kontrakan tersangka ini, dengan didampingi RT setempat, kita lakukan penggeledahan. Di dalam kamarnya kita temukan barang bukti lainnya berupa 4 paket besar, diduga narkotika sabu-sabu dan beserta alat bukti lainnya berupa timbangan dan plastik-plastik bening. Kemudian ada juga barang bukti berupa narkotika yang sudah siap edar, sudah dipakai-pakaikan oleh tersangka ini sebanyak 10 paket. Tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kampar. Tersangka IW dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kampar, Riau, Indra Yosirizal, iNews melaporkan. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku pencurian dengan kekerasan yang merupakan buronan dan juga seorang pengedar sabu karena berupaya kabur. Pelaku tersungkur saat pengembangan pencarian barang bukti hasil kejahatannya. Aparat Polsek Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan terpaksa melumpuhkan Sakir alias Olong, pelaku pencurian dengan kekerasan yang mencoba kabur saat pencarian barang bukti. Sakir dihadiahi timah panas lantaran mencoba mengelabui petugas. Pelaku merupakan buronan yang lama dicari petugas karena aksi kejahatannya yang juga menjadi seorang pengedar sabu. Pelaku mengaku telah beberapa kali melakukan aksi pencurian ponsel dan laptop yang kemudian ditukarnya dengan sabu. Pelaku yang tersungkur langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk mendapatkan perawatan medis. Kita berikan tembakan peringatan karena pada saat itu dia berusaha
melawan petugas dan berusaha juga melarikan diri, sehingga kita berikan tembakan yang. Usai mendapat perawatan di rumah sakit, pelaku bersama barang bukti langsung digiring ke Mapolsek Rapocini, Kota Makassar untuk diproses lebih lanjut. Pelaku terancam masuk kembali ke penjara untuk keempat kalinya. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dan terancam kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.